Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Bagi kita orang Islam, mati itu jembatan emas menuju kehidupan yang lebih baik dari alam dunia ini. Umur umatku antara 60-70. Kita ini dibilang Nabi itu ma baina sittin wa sab'in, 60-70. Dan memang kalau kita pikir efektifnya umur umat Nabi itu 70. Efektifnya itu. Ada yang umur 80 hidup, iya, tapi udah nggak kuat ibadah. Dan kadang apalagi model zaman sekarang kita ini, zaman sekarang 80 tahun udah pikun. Letak kacamata aja dia marah-marah. Mana kacamata? Ini sini kacamata ini. Gimana dia mau ibadah lagi, udah kayak gitu. Saya tanya lah, ada yang umur 80 nih yang hadir ngaji malam nih? Gak ada. 90 ada gak? Gak ada. 70? Gak ada. Coba bapak satu 70 tahun, bapak enggak? Nah, satu orang. Jadi memang kata Nabi 60-70 aja. Beribadah sudah gak kuat lagi seperti waktu muda. Saya aja terasa itu. Saya 50-an sekarang, belum 60 saya. Tapi ibadah tuh gak seperti zaman dulu. Oh, zaman dulu tarawih imam saya 23 rakaat. Oh, masih kuat imam saya 23 rakaat, saya imamnya. Saya baca Sapi Hisma dengan hal ataka, sholat isya, ditepuk bahu saya. Tancap dikit bos katanya. Kepanjangan sama dia. Aduh. Jadi memang wal umru qasir, umur kita pendek. Kalau umur kita pendek, ya sebelum mati aja beramal. Kalau udah mati mana bisa lagi. In qata'an huwa maduh. Kalau sudah mati berhentilah amal dari si mati itu. Nggak bisa sholat lagi udah mati, nggak bisa lagi zikir udah mati, nggak bisa lagi puasa. Kalaupun bisa, nggak ada manfaat, nggak nambah pahala. Ada sahabat-sahabat Rasulullah itu yang di kuburnya dia baca surat Al-Muluk. Oh, dalam Hayatus Sahabat saya baca gitu. Imam Ibnu Katsir juga nulis dalam Bidayatul Nihayah. Ada sahabat Nabi tidur malam-malam di perjalanan, dia bentang tempat tidur, dia tidur. Tiba-tiba dia dengar ada orang baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia duduk. Alladzi khalaqa. Terus baca. Dia bilang, siapa ini? Dia dengar. Kalau kita lari lah kita. Malam-malam sendirian dengar orang baca Quran dari dalam tanah, kalau kita loncat lah. Dia enggak, dia duduk, dia dengerin sampai habis itu surah Al-Muluk dibaca. Besok paginya dia jumpa Rasul. Sampai Madinah dia bilang tadi malam, saya tidur ada orang baca surah Al-Muluk. Habis 30 ayat itu dibaca dari dalam tanah. Takjub sahabat ini. Kata Nabi, itu orang dulu waktu hidup tiap malam baca Tabarakalladzi itu, dan dia berdoa kepada Allah, kalau mati izinkanlah aku tetap membaca surah Tabarak ini setiap malam di dalam kuburku. Saking cintanya dia dengan surah Al-Muluk itu, Allah beri kepadanya satu nikmat, dia bisa baca tiap malam dalam kubur, tapi nggak menambah pahala. Ibadah itu dihitung waktu hidup. Kalau udah mati nggak dihitung lagi. Kecuali amal jariah yang dia buat, misalnya bangun masjid, masjidnya masih dipakai orang, ya semua pahala orang yang iktikaf, baca Quran, sholat di masjid itu semua dia mengalirlah sama dia amal jariahnya. Tapi in qata'a anhu amaluhu, yang dari dia, dari si mati itu berhenti. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Anak soleh di situ bukan anak kandung. Anak soleh di situ bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak susuan, rotoah, bisa anak tiri, bisa anak murid yang dipelihara dan diajari sama dia. Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Jangan bilang mati kasar, ini mati bahasa Arab. Maut, mati. Yang bilang kasar-kasar itu orang Belanda dulu.
Kue orang jangan bilang mati, itu mati kasar. Kue mesti bilang meninggal ya. Meninggal nggak jelas meninggal apa? Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung, meninggalkan pekerjaan. Banyak artinya meninggal. Tapi kalau mati satu aja artinya. Nyawamu pedot, mati. Nyawamu dicabut, matilah kau. Nggak ada yang lain artinya mati itu. Nah, jadi dan mati itu bahasa Arab. Allah pakai kata maut, mati. Nabi juga idza mata ibnu Adam, kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Nah, pakai mati juga. Kita sholat baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya. Coba tukar besok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal gitu kan. Batal sholatnya. Jadi jangan bilang-bilang kasar. Nah, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup mesti merasakan mati. Tidak peduli jin, manusia kah, hewan kah, iblis kah, malaikat kah. Malaikat mati, malaikat maut mati. Yang hidup tidak mati-mati Allah subhanahu wa ta'ala. La yamutu, Allah nggak mati. Yuhyi wa yumin, hidup dan menghidupkan dan mematikan Allah itu. Nggak mati Allah. Wal hayyul qayyum, maha berdiri sendiri lagi maha hidup. Allah itu tidak mengenal mati. Selain Allah mati semua. Malaikat maut pun mati, disuruh Allah, malaikat maut. Nah, ini kan ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, matilah yang ada di langit dan di bumi. Kecuali yang Allah izinkan tetap hidup. Ada yang tetap hidup. Siapa? Malaikat Israfil. Nggak mati orang dia niup kok. Masuk dia niup dia mati. Malaikat Jibril nggak mati. Malaikat Mikail nggak mati. Malaikat maut, sebagian ulama menyebut namanya Israel, nggak mati. Siapa lagi nggak mati? Malaikat pemikul arash. Itu 8 orang malaikat pemikul arash nggak mati. Kemudian Allah matikan semua, mati. Jibril mati, Mikail mati, pemikul arash mati, mati semua. Kecuali malaikat maut. Israfil mati, tinggal malaikat maut. Nah, kata Allah, sekarang kau cabut nyawamu sendiri. Kata malaikat maut, saya cabut sendiri nyawa. Cabut sendiri nyawa. Malaikat maut pergilah ke satu tempat, dicabutnya nyawanya pelan-pelan. Jerit kesakitan. Sepelan mungkin dia cabut, sakit. Akhirnya malaikat maut bilang, ya Allah, saya nggak mampu cabut saya nyawa sendiri. Sakit. Kalau tahu saya sakitnya seperti ini, saya nggak akan cabut nyawa-nyawa para nabi dan para rasul. Nggak tega saya, orang-orang soleh nggak berani saya cabut. Kalau tahu saya sakitnya mati seperti ini, padahal saya udah cabutnya pelan-pelan, sakit. Siapa yang bisa nyabut kuku sendiri coba? Pelan-pelan. Makin pelan makin sakit. Baru Allah katakan, matilah kau malaikat maut, mati. Tinggal Allah sendiri. Siapa yang hidup sekarang kata Allah? Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Sesuatu mesti mati. Bagi kita orang Islam, mati itu jembatan emas menuju kehidupan yang lebih baik dari alam dunia ini. Kita mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan mati itu kami Allah ingin melipat gandakan pahalamu di hari kiamat. Jadi bagi kita orang beriman, mati itu menyebabkan pahala kita berlipat ganda. Jadi nggak ada rugi-ruginya. Dosa stop, nggak bisa lagi zina, nggak bisa lagi mabuk, nggak bisa lagi mencuri. Tapi agak pahala hidup jalan terus. Kita ngajari anak kita ngaji, Fatihah, ngajarin sholat. Anak kita sholat, dia kawin, istrinya diajari, dapat 2 pahala lagi. Dia punya anak 3, anak-anaknya diajari ngaji, udah 5. Anaknya punya cucu lagi 7. Wah, udah 12. Dan seterusnya udah semua beranak-beranak itu. Sehingga dia nanti akan terkejut di hari kiamat melihat amalnya sendiri, nggak percaya dia. Iqra, kita baca kitab. Saya nggak pernah bisa baca Quran sampai mati ya Allah. Kenapa ini ada khatam Quran, setiap hari sekian juz, Dari mana ini? Kamu pernah membangun madrasah tahfizul Quran?
Dari semua anak yang ngaji situ, yang menghafal Quran, yang mengulang bacaannya semua itu sama kamu pahalanya semua tanpa mengurangi pahala orang itu. Berlipat-lipat ganda di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, siapa nanti di hari kiamat selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga di hari kiamat, faqad faz, orang itu telah sukses. Jadi kesuksesan di akhirat cuma satu aja, selamat dari neraka masuk surga. Itulah kesuksesan di akhirat, satu aja, nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat, nggak ada lima. Biarpun kita gembel, hidup di dunia ini gembel, miskin, melarat sampai mati, tapi di akhirat selamat dari neraka masuk surga, faqad faz, orang itu telah sukses.